tapi dibilang dokter, tapi kalau operasi ini kemungkinannya fatal dibilangnya. Ada dua kemungkinan, kalau hidup ya kita nggak normal lagi, kalau memang tapi dua kemungkinan, kalau hidup nggak normal lagi katanya, kalau memang ada operasi ya udah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sama Mbak Fitri. Alhamdulillah juga ketemu yang kali ini Mbak Fitri dalam keadaan sehat, banyak perubahan, dan juga sanggup beraktivitas seperti biasanya. Hari ini kita mau tanya-tanya sama Mbak Fitri. Mbak Fitri, kira-kira sakit pertamanya itu seperti apa? Mbak Fitri, apa aja yang dikonsumsi? Mbak Fitri, terapi apa aja yang Mbak Fitri lakuin gitu? Karena banyak ibu-ibu yang bertanya gitu di kolom komentar seputar penyakit Mbak Fitri, riwayat pertamanya itu bagaimana? Mungkin biar nanti yang ada ibu-ibu bapak-bapak atau saudaranya yang mempunyai awal gejala keluhan yang sama itu bisa segera ngecek gitu, bisa langsung ke rumah sakit atau konsul sama dokter supaya tidak terjadi ketelatan dalam mencegah. Di video ini kita tanya dulu sama Mbak Fitri, kira-kira awal mula itu gejalanya itu seperti apa. Semoga nanti ada ibu-ibu bapak yang punya saudara atau siapa yang lagi sakit bisa mengambil kesimpulan dari video ini. Jadi supaya tidak ada salah paham, diusahakan nonton video ini dari awal sampai habis biar tidak jadi salah paham. Mbak Fitri, Mbak Fitri masih ingat nggak awal-awal pertama Mbak Fitri sakit? Alhamdulillah masih. Pertama sakit kaki, sedang sakit kepala sebelah. Kirain kaki migren, rupanya kaki setahun kaki minum obat sakit kepala sebelah. Kirain mungkin karena kecapean kerja kan, kurang istirahat, sakit kepala. Habis itu dibilang sama mama kaki nggak mungkin kakak minum obat setahun tanpa tahu sakitnya apa. Kaki jawab mama, bukan mak, mungkin ini karena kelelahan aja, karena kerja malam, kerja tanpa istirahat, sakit. Kan nggak mungkin sakitnya seminggu sekali katanya. Coba cek dulu bilangnya. Dah setahun nggak mungkin minum obat terus nggak tahu kita sakitnya apa katanya. Habis itu kak tu dinas pagi jumpalah sama dokter saraf. Kak dia bilang, dok, kendala saya selalu sakit kepala sebelah. Setiap minggu sakitnya. Kayak mana dia bilang sakitnya? Nyeri hebat dokter. Habis itu dibilang dokter nggak bilang maksudnya apa, dibilang dokter ini coba ke praktik saya besok ya, kita cek EEG katanya kan. Kita apa? Kita EEG EEG EEG. EEG kita EEG kata dokter. Ke praktik saya dibilangnya, tapi kamu cuci rambut dulu katanya, kalau nggak cuci rambut nggak bisa, nggak lengket obatnya katanya. Setelah keramas baru langsung pikir, nggak usah taruh apa-apa di rambut katanya, pergi terus setelah keramas, pergi terus bilang gitu. Iya dokter. Besok Kak bilang lagi sama mak, tapi bilangnya mak, dibilang dokter nggak tahu sakitnya apa. Dibilang dokter suruh EEG dulu, dia bilang oh ya udah EEG lah dulu biar tahu kita sakitnya apa, biar tahu berobatnya kata mama. Ya udahlah, dikawanilah sama mama pergi EEG. Sampai di sana ditempel-tempel semua alat-alatnya di kepala. Kena gini dia sampai tengah-tengahnya
nggak ini lagi, langsung lurus, nggak terbaca. kayak deteksi atau gimana gitu ah. Langsung lurus dokter sampai ini, sampai habis, sampai setelah berapa menit, entah 18 menit entah 20 menit itu lagi ya. Setelah itu kami tanya, dok gimana dok, ini nggak terbaca lagi katanya, di tengah-tengah nggak terbaca lagi, coba kita cek lebih lanjut. Bilang coba besok ke Cik Mutia katanya, Cik Mutia lengkap alatnya katanya. Eh, tapi kamu harus ambil rujukan dulu ke puskesmas, nanti jumpain saya di sana. Ya udah dok, saya besok lagi ke puskesmas juga ambil rujukan, besok Pak Dokter ke Cik Mutia. Cik Mutia dari rumah Kak Pi ke Cik Mutia sekitar 25 menit kalau kita pakai kereta. Kalau pakai mobil mungkin lebih, kalau pakai kereta kita agak berhenti 25 menit sampai Cik Mutia. Habis itu jam 7 Kak Pip ke puskesmas Bandar Sakti ambil rujukan, katanya mau ke rumah sakit Cik Mutia. Kata orang puskesmas, mau ngapain di rumah sakit Cik Mutia? Mau scan kepala, kata dokter mau suruh scan kepala. Itu dibuatlah rujukan sampai ke Cik Mutia. Saya jumpain dokter EEG kemarin, dibuatlah sikit rujukan gitu. Dia bilang ini langsung ke poli apa namanya, scan ya, katanya di belakang sana, di belakangnya jalan terus ke belakang tuh. Ya udah jalan terus ke belakang sampai di sana, nunggu hasilnya sampai 2 jam. Sampai 2 jam nunggu hasil, habis balik dokter masih nunggu maksudnya saya mungkin ya, dokternya ya masih nunggu saya 2 jam masih nunggu. Ya udah balik lagi ke dokter, dibilang dokter ini nggak terbaca juga. Dibilangnya coba ke rumah sakit besar di Jenderal Albin di Banda Aceh. Saya bilang kenapa dok, nama dokter nggak terbaca, di sini nggak terbaca, kenapa dok, coba dokter bilang dulu, nggak bisa saya pastiin sakitnya apa katanya. Coba ke dokter, coba ke rumah sakit besar, mungkin lebih alatnya lebih canggih lagi katanya, di tempat kita kan nggak ada. Ya udah, kapan rencana mau ke sana? Dia bilang mama secepatnya dokter, biar tahu sakitnya apa. Ya udah, kalau memang secepatnya nanti malam terus pergi. Ini saya buat rujukan terus ya, nanti malam terus pergi terus, naik mobil ke Banda Aceh terus katanya. Habis itu di sana kasih rujukan yang dokter buat di ke staf resep, ke perawat di sana, di rumah sakit Cik Muti, rumah sakit Jenderal Abidin. Habis tu dia bilang tunggu bentar kak ya, kita ni langsung ke poli scan katanya. Ni langsung pengantarnya ke poli scan, dia bilang. Tapi akak nunggu dulu bentar ya. Iya, dia bilang besok yuk, besok dah lama nunggu situ sekitar 10 menit lah. Habis tu dia bilang sama perawat di situ, ya udah yuk kak ikut saya ke poli scan katanya. Udah ke poli scan terus sampai ke poli scan, sekitar nunggunya sampai 2 jam lebih, 2 jam, hampir 2 jam lebih, enggak sampai 3 jam, 2 jam lebih lah, 2 jam mau 3 jam nunggu di situ. Habis itu setelah keluar hasilnya bawa ke, saya bilang ini bawa ke mana hasilnya biar dibaca, ke poli bedah saraf katanya. Ini kan bedah saraf. Saya bilang saya kan masih bodoh juga. Saya bilang saya bukan bedah saraf, saya periksa aja saya sakit apa. Iya, tapi kakak ni harus ke poli saraf dulu katanya. Bedah saraf. Nanti dokter bedah sarafnya yang menjelaskan sama kakak, dia bilang gitu. Ya udah diantarlah ke bedah saraf. Di sana jumpa sama dokter bedah saraf. Dia bilang sama dokter bedah saraf, dah lama sakitnya. Udah setahun, konsumsi apa aja, nggak ada obat-obat sakit kepala biasa, migrain. Karena dok saya sakit apa dok, saya tanya sama dokter. Dia bilang dokter ini buram hasilnya kak, semua buram, ini buram hasilnya katanya. Ini harus kita teliti lebih lanjut. Di mana dok kok memang harus tahu sakitnya apa? Berarti kalau memang harus tahu sakitnya apa, kamu harus ke Penang. Ke Penang saya nggak ada duit. Saya bilang, ya udah ke Medan lah, dibilang. Ya ke Medan di mananya dok, kalau mau ini berobat dengan apa, dengan BPJS umum dok. Berarti ke rumah sakit ada Malik katanya di sana yang diterima
jika Jamkesmas. Kalau rumah sakit lain di Medan nggak diterima, harus umum katanya. Oh gitu dok, ya iya. Ini mau pergi ke sana, dibilang sama suami, nggak usah dulu dok, kami pulang dulu ke kampung, bilang musyawarah dulu sama orang tua katanya. Habis itu keluarlah dari ruang periksa dokter bedah saraf. Saya kompromi dengan Bang Pun. Saya bilang ampun nggak usah pulang aja lagi, kita dari Banda langsung naik mobil ke Medan terus. Saya bilang biar tahu sakitnya apa, masa di sini nggak tahu sakitnya. Dari rumah sakit Dut Semawi, rumah sakit kata Dut Semawi, rumah sakit Banda Aceh, kata alatnya lebih lengkap juga nggak tahu, kata buram. Eh, Coba kita ke Medan dulu. Dia bilang ampun nggak usah aja ke Medan, kita pulang aja dulu. Nggak mau pulang ke Medan aja dulu. Saya dari Banda Aceh langsung ke Medan. Dari Banda Aceh langsung ke Medan. Tapi sampai di Medan, tapi di Medan nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa pun, nggak tahu pun mau kemana. Habis itu Kak Pit dari Banda Aceh langsung ke Medan dengan Bang, cuma telepon aja ke rumah. Bang Pun bilang sama Mak Bang Pun, Mak kami nggak pulang dulu ya, kami langsung ke Medan. Bilang Mak ngapain ke Medan? Mau cek lebih lanjut kan di Banda Aceh, nggak katanya buram juga nggak nampak. Oh ya udah, dibilang sama Empun, ya udah gitu. Kak Pit dah bawa mak Kak Pit sendiri. Dia bilang mak, ya udah pergilah doa sama mak. Dia bilang. Dah sampai dari Banda Aceh siang. Pagi subuh sampai ke Medan. Sampai ke Medan subuh, berhenti di terminal, nggak tahu mau kemana. Ya udah makan di terminal, cuci muka di situ, minta tolong sama orang yang Kak Pit makan itu, cuci muka aja. Ya udah tanya situ mau kemana, dia bilang saya mau periksa di mana yang bagus Kak. Tanya sama yang jualan itu, dia bilang bisa periksa apa, mau periksa kepala. Ya udah kalau memang mau periksa kepala, sakit apa nggak tahu, tulang nggak tahu sakit apa, mau periksa kepala. Dia bilang sama orang yang jualan nasi itu, coba ke Columbia Asia. Di mana Columbia Asia, kami nggak tahu kemana. Bisa dibilang sama ibu yang jualan nasi pagi, naik Grab aja katanya, nanti orang tuh yang ngantar. Bilang ya udah, dipanggil lah sama ibu tuh Grabnya, disuruh antar ke sampai ke rumah sakit Columbia, dibilangnya. Ya udah kami naik terus sampai ke rumah sakit Columbia. Sampai di situ dibilang sama orang Grab, nih Kak Bang udah sampai, dibilangnya langsung turun ya. Dia besok bayar Grab mobil itu, langsung pergi rumah sakit Columbia Asia. Sampai di sana ditanya sama perawatnya mau berobat kemana. Saya mau berobat, mau kepala. Oh kalau kepala dibilangnya harus ke dokter Sarah, penasihatmu. Dokter di mana? Di sini ada tiga tipe dokternya. Maksudnya kayak mana Kak? Ini nggak pernah berobat, aku nggak tahu. Ya udah kok gini dibilang. Ada yang dokter Sarah biasa, dokter Sarah senior setengah, katanya ada dokter Prof. Oh gitu Kak ya, iya. Kalau sama Prof beda-beda harganya katanya. Ya udah, saya bilang sama Prof aja. Iya sama Dokter Prof Hasan Sarijal ya. Iya dok. Iya Kak, saya bilang besok di scan, buat kartu terus. Besok nggak lama udah dipanggil. Dia bilang, langsung kan dia bilang kenapa? Ada keluhan apa? Dia bilang, ini dok saya sakit kepala sebelah sudah setahun. Minum obat tuh. Jadi kayak mana? Dia bilang, saya dok mau mau dapat penjelasan saya sakit apa, kok bisa sakit kepala setahun nggak sembuh-sembuh, bilang timbul. Oh gini aja katanya kita scan ya dulu, boleh? Bilangnya boleh. Saya bilang ya udah scan lah di Columbia Asia. Habis itu sekitar 1 jam lebih, itu nggak sampai 2 jam, dipanggil lagi sama dokternya, dipanggil masuk lagi ke dalam. Ini kamu nih
ada sesuatu dalam otak kecil katanya. Kejutlah di situ, maksudnya dok ada sesuatu dalam otak kecil, nggak bisa kita bilang tumor atau kanker, tapi ada sesuatu dalam otak kecil, dia bilang ini dah. Langsung orang itu kan siap sekali, itu belum siap sekali, langsung dari komputer dilihatnya. Besok dia bilang, doktor ni ada sesuatu dalam otak kecil. Berarti kayak mana dok, saya tanya, kayak mana solusinya dok? Ya solusinya ya operasi katanya. Selain operasi nggak ada, dia bilangnya. Tapi dia bilang doktor, tapi kalau operasi ni kemungkinannya fatal, dia bilangnya. Ada dua kemungkinan, kalau hidup ya kita nggak normal lagi, kalau memang tapi dua kemungkinan, kalau hidup nggak normal lagi katanya, kalau memang ada operasi ya udah meninggal katanya itu. Jadi dok, berarti nggak cuma dua kesimpulannya, iya dia bilangnya. Kayak mana? Ini ada sesuatu tapi kita nggak bisa saya pasti ini tumor atau kanker, harus kita ambil sampel dulu. Berarti operasi juga dok? Iya dibelah juga dia bilangnya. Di mana tinggal di Luxmonge, jauh kali ya dia bilang dia. Ini dibilang sama apa, ya udah dok nggak apa-apa kami pulang aja dulu, nanti musyawarah di kampung mana, dibilang ya udah. Dari situ lihatnya kan drop terus, tadi itu sakit masih mungkin dia pikirannya sakit hampir di pulang dari situ emang nggak sehat lagi, langsung drop terus. Habis itu dibilang sama keluarga jangan operasi dulu, kita berobat kampung dulu. Berobatlah kampung Kak Pit selama 2 tahun, di mana yang orang bilang Kak Pit datangin dikasih entah ramuan apa-apa, ada yang taruh, ada yang minum, tahu-tahu ramuannya dikasih sampai mana-mana yang kemana saja orang bilang Kak Pit datangi 2 tahun. Besok selama 2 tahun itu makin parah sakitnya, besok Kak Pit bertekad terus kalau memang ada umur ya udahlah, kalau memang ada umur tapi semua, kalau memang ada umur Kak Pit ya udah nak meninggal tu dah rasakan sakit kayak ini, ya udahlah kita operasi aja lah. Saya bilang sama Mampun, dibilang Mampun dah yakin kalau memang meninggal aja nggak apa-apa, kalau memang sehat ya udah sehat. Itu belum ada si kembar. Keluarga semua bilang jangan, katanya jangan operasi dulu, kan fatal, dia bilang sama dokter. Ya enggak, ya udahlah, kalau memang ada umur ya udah selamat, kalau nggak ada umur ya udah, daripada sakit kayak ini tahan lagi. Dari rumah habis itu ke rumah sakit Melati. Di rumah sakit Melati dirawat 5 hari karena memang dah drop, dah lemas. Habis itu dari rumah sakit Melati dirujuklah ke Banda Aceh lagi. Sampai di Banda Aceh 2 hari langsung dilakukan tindakan, katanya hari ini harus dipakai selang katanya. Besok bang pun bilang jangan dok, bisa dok kalau pakai sekalian terus pakai yang sama, dia ambil sampel. Oh enggak, bukan sampel, kami dia angkat penyakitnya, dia bilang oh enggak boleh, hari satu hari 2 kali operasi katanya, hari 2 kali pasang selang dulu, dah sembuh pasang selang baru kita lakukan tindakan operasi lagi katanya. Enggak bisa sekalian dok, ya dia bilang enggak bisa, dah bertahap katanya. Ya udah pasang selang dulu, masih pasang selang, suruh pulang habis itu entah berapa bulan di rumah, balik lagi dah sakit lagi, dibongkar lagi selangnya dah macet, bongkar lagi, lepas tu pulang lagi, masuk lagi, pulang lagi, masuk lagi, kayak itulah, kayak itu itu dah drop memang nggak tahu apa lagi. Berarti terakhirnya itu di Banda Aceh. Operasi terakhir di Banda Aceh. Berarti terakhir di Banda Aceh. Nah, berarti kesimpulannya awalnya itu Mbak Fitri kira itu sakit kepala biasa. Ternyata bukan, setelah dicek sana sini Ada benjolan dalam otak rupanya kecil. ada sesuatu di kotak kecil atau ada benjolan katanya. Nah, itu awal mula Mbak Fitri sakit. Jadi kalau ada keluhan yang sama seperti apa yang dirasain sama Mbak Fitri dalam cerita tadi, semoga itu jadi contoh, langsung saja bisa dikonsul sama dokter biar langsung nemui solusi. Nanti di depan
Di video selanjutnya kita tanya perihal apa aja yang dilakuin sama Mbak Fitri, obat apa yang dikonsumsi, terapi apa yang dilakuin. Untuk saat ini sampai segini dulu videonya, lebih dan kurang kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.